Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Somers dan Gillingham yang telah pergi dari area pertarungan melawan Skopper Gaba. Alasan mengapa mereka bisa pergi dari sana, karena seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Somers telah berhasil memanggil seorang ksatria suci lain dari Mary Joyce untuk datang ke Elbaf memakai lingkaran sihir. Ksatria suci yang dia panggil itu lebih kuat darinya maupun Gillingham, sehingga orang itulah yang saat ini mengambil alih pertarungan melawan Gaba. Somers kelihatannya adalah orang yang sangat realistis. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menang melawan Skopper Gaban. Sekalipun dia bekerja sama dengan Gillingham, kemungkinan mereka menang masih terbilang kecil. Sehingga langkah terbaik yang harus diambil adalah memanggil ksatria suci lain yang jauh lebih kuat dari mereka. Sementara Gaban bertarung melawan ksatria suci yang baru datang itu, Somers dan Gillingham pun bergegas pergi menuju ke tempat Gunko dan anak-anak raksasa sedang berada saat ini. Namun di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan Zoro dan Sanji. Akhirnya takdir mempertemukan mereka lagi. Setelah sebelumnya pertarungan mereka selalu terhenti karena berbagai hal, kini mereka bertemu kembali. Bahkan situasi ini lebih menarik dari sebelumnya, karena Zoro dan Sanji sama-sama menghadapi Somers dan Gillingham di tempat yang sama sehingga terjadi pertarungan 2 lawan 2. Tanpa berlama-lama, dua kru Luffy itu pun segera melancarkan serangan secara bersamaan. Dari yang Anbin Toraokun lihat, momen ini mirip seperti di perang Wano tempo hari yang mana Zoro dan Sanji menyerang musuh secara bersamaan. Kedua ksatria suci tersebut pun mengeluh karena lagi-lagi mereka harus bertemu dengan orang-orang yang merepotkan itu. Somers berkata, jika Zoro dan Sanji tidak segera dikalahkan, maka misi di Elbaf bisa menjadi terganggu. Somers pun segera menciptakan tanaman berduri dengan ukuran yang sangat masif, sampai-sampai menyerupai sebuah batang pohon besar. Tanaman berduri itu menjadi sumber untuk menembakkan duri lain yang lebih kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Zoro pun segera menebas semua duri yang terarah kepadanya, sedangkan Sanji menghindari semua duri itu dengan kecepatan tinggi. Kemudian Zoro dan Sanji menyerang tanaman berduri itu dengan serangan kombinasi mereka. Tebasan Zoro membuat sebagian tanaman itu menjadi terbelah. Lalu tendangan Sanji membuat sebagian lain dari tanaman itu hancur dan terbakar. Aksi dari mereka berdua memang terlihat keren, tapi sebenarnya tanaman duri tersebut hanyalah pengalih perhatian saja. Saat ini Gillingham telah membuat Somers tertidur dan memanipulasi alam bawah sadarnya untuk memimpikan monster-monster yang menakutkan. Somers pun tertawa karena mengira rencana mereka telah berhasil. Dengan adanya monster-monster baru itu, Zoro dan Sanji akan sibuk menghadapi mereka sehingga dia dan Gillingham bisa pergi ke tempat anak-anak raksasa. Namun apa yang terjadi berada di luar perkiraan dari dua ksatria suci tersebut. Zoro memakai teknik baru untuk melancarkan tebasan beruntun yang memadukan Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki, sehingga dia berhasil mengalahkan banyak monster dalam waktu singkat. Begitu pula dengan Sanji yang menggunakan teknik baru dalam mode Ifrit Jambe, di mana dia menancapkan tendangan bertubi-tubi dengan dampak eksplosif yang menumbangkan banyak monster sekaligus. Somers dan Gillingham tercengang karena para musuh bisa membasmi para monster dengan sangat cepat. Gillingham pun bilang inilah mengapa dia tidak mau bermasalah dengan kelompok Yonko ketika sedang melaksanakan misi penting seperti sekarang ini. Somers menanggapi dengan berkata bahwa ini bukan soal mau atau tidak mau bermasalah dengan mereka, tapi permainan takdirlah yang membuat para bajak laut api jerami berada di Pulau Elbaf pada saat yang sama ketika para ksatria suci sedang menjalankan misi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan dunia bawah Elbaf. Seperti yang Admin Toraokun bahas sebelumnya, di wilayah dunia bawah itu, Luffy dan Loki saling beradu kemampuan haki mulai dari Bushoshoku Haki, Ken Bunshoku Haki, bahkan Hoshoku Haki. Entah mengapa, mereka berdua tiba-tiba terpancing emosi untuk saling beradu haki. Namun ini bukan pertarungan serius, melainkan hanya sekadar ingin mengetahui haki siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Di sini kita bisa melihat, baik Luffy maupun Loki sama-sama memiliki sifat kekanak-kanakan. Jadi menurut Admin Toraokun, sebenarnya mereka ini memiliki watak yang hampir mirip. Hanya saja Luffy adalah sisi positif, sedangkan Loki adalah sisi negatif. Usai beradu haki, mereka berdua sama-sama saling memuji walau tanpa kesal satu sama lain. Lalu Loki berkata, haki Luffy memang sangat hebat, tapi harus diakui bahwa haki milik si rambut merah masih jauh lebih kuat lagi. Dia sendiri sebenarnya malas untuk memuji Shanks karena Loki sangat membenci orang itu. Tapi kehebatan haki dari sang Yonko tersebut memang tidak bisa diragukan lagi. Ketika Loki membahas soal ini, ada panel kilas balik singkat yang memperlihatkan Shanks menggunakan Hoshoku Haki kuat di hadapan Loki dalam pertarungan 6 tahun yang lalu. Luffy pun tersenyum dan berkata,
Sang sebagai sosok panutannya memang luar biasa. Namun Luffy bilang pada Loki bahwa suatu saat nanti Luffy akan melampaui Shang. Sebab itulah janjinya kepada Sang di masa lalu. Sementara mereka berdua berbincang, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan. Hajudin dan para kru bajak laut Jane Warrior bisa melihat juga keanehan apa itu. Rupanya yang disaksikan oleh mereka adalah kapal-kapal angkatan laut yang sedang terbang menuju ke dunia matahari. Dalam pembahasan sebelumnya, Admin Rakun sudah menjelaskan bahwa armada besar dari angkatan laut telah datang ke Elbaf di bawah pimpinan dari Fujitora. Akainu mengirim mereka dengan misi penting, yaitu untuk meningkus bajak laut tebi jerami dan melawan siapapun yang menghalangi kesatria suci. Begitu mereka tiba di pantai, Fujitora segera memakai kekuatannya dari buah iblis miliknya untuk memanipulasi gaya gravitasi, sehingga kapal-kapal mereka pun melayang menuju dunia matahari. Itu adalah cara yang paling cepat untuk naik ke wilayah bagian atas. Rupanya di sini kapal-kapal yang sedang melayang itu bisa dilihat oleh Luffy dan yang lain dari tempat mereka berada saat ini. Kru Hajurin yang bernama Stansen pun ternyata membawa sebuah teropong, sehingga dia pun memakainya untuk melihat dengan jelas. Dari sana dia mengetahui bahwa kapal-kapal itu adalah milik para marinir. Luffy kemudian memakai Kenbunchaku Hakinya untuk mendeteksi para musuh, sehingga dia bisa merasakan bahwa Admiral yang dulu pernah bertemu dengannya di kerajaan Dressrosa ikut serta di salah satu kapal tersebut. Luffy pun bilang kepada yang lain bahwa ada seorang admiral di kapal yang melayang itu. Hal tersebut membuat Hajuri dan kawan-kawan menjadi sangat terkejut, tapi Loki tampak tidak gentar sama sekali. Loki bilang, dengan kehadiran kesatria suci dan sekarang ditambah admiral angkatan laut bersama pasukan yang besar, keadaan pasti akan menjadi semakin menarik. Hajudin pun protes dan memberitahu Loki bahwa ini sama sekali tidak menarik, tapi berbahaya bagi para penduduk Elba. Namun, Loki malah mengejek kakaknya itu dengan berkata bahwa Hajudin terlalu penakut. Gear pun bilang tak ada waktu untuk bermain-main, karena mereka semua harus segera pergi ke atas sebelum keadaan menjadi semakin kacau. Berpindah ke dunia matahari, cerita memperlihatkan pertarungan antara Gaban melawan kesatria suci yang baru datang yang telah Admin Terakun sebutkan tadi. Kesatria suci itu diperkenalkan berasal dari keluarga Marku, sama seperti Goroseimars. Pada masa lalu, dia dan Gaban sudah pernah bentrok dalam insiden God Valley. Secara kekuatan, kesatria suci yang satu ini termasuk dalam jajaran atas, sehingga dia jauh lebih kuat dibanding Somars, Gillingham, dan Gunko. Jika dalam pertarungan Gaban melawan Somars sebelumnya terasa berat sebelah karena Gaban terlalu kuat, maka pertarungan Gaban melawan kesatria suci yang baru datang ini tidak akan berat sebelah, sehingga duel yang akan berlangsung menjadi semakin seru. Sang ksatria suci itu beberapa kali melancarkan serangan memakai pedangnya yang berlapis haki. Begitu juga dengan Gaban yang menggunakan berbagai teknik dari kapaknya. Namun, sementara mereka berduel, mereka bisa merasakan dengan Kenbunchaku Haki bahwa ada pasukan besar yang sedang dalam perjalanan menuju ke dunia matahari. Gaban pun yakin bahwa itu adalah pasukan angkatan laut. Dia berkata keadaan akan menjadi semakin merepotkan dengan kedatangan semakin banyak musuh. Sedangkan kesatria suci yang baru datang itu terlihat tidak terkejut, karena sejak di Marijoi sebelumnya, dia memang sudah mendengar bahwa pihak angkatan laut akan mengirim pasukan untuk memburu bajak laut tebi jerami di Elba. Gaban pun berkata dalam hati, jika situasi sudah kacau seperti ini, dia tidak akan sempat melatih Luffy dan kawan-kawan. Rencananya dari awal adalah dia ingin melatih mereka agar menjadi semakin kuat di Pulau Elbaf ini. Hal itu memang sudah direncanakan oleh para mantan kru bajak laut Roger, yang mana di Pulau Sabaody yang lalu, Rayleigh melatih Luffy, dan di Pulau Elbaf ini, Gabanlah yang akan melatih Luffy beserta para krunya. Jika keadaan menjadi seperti ini terus, pertempuran utama di Elbaf akan terjadi sebelum mereka semua bisa dilatih. Di sini pun muncul kilas balik singkat beberapa hari sebelum Luffy dan kawan-kawan sampai di Pulau Elbaf. Dari yang Admin Terakun lihat, dalam kilas balik ini, Gaban sempat memasuki perpustakaan burung hantu. Dia pun membaca buku Dewa Matahari Nika di perpustakaan tersebut, yang mana itu membuat Gaban sudah mengetahui semua tahapan dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Tahap pertama adalah kekuatan karet, tahap kedua adalah kekuatan imajinasi, dan tahap ketiga adalah kekuatan matahari. Gaban tahu bahwa Luffy sudah mencapai tahap kedua yaitu kekuatan imajinasi, sehingga tinggal tahap ketiga yaitu kekuatan energi matahari yang belum dikuasai oleh Luffy. Gaban sudah membaca semua isi dari buku Dewa Matahari Nika itu, sehingga dia sudah tahu metode latihan apa yang paling efektif untuk membangkitkan energi matahari milik Luffy. Sayangnya, keadaan sekarang sudah menjadi sangat kacau sehingga tak ada waktu untuk latihan. Kalau saja Gaban tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, dia pasti akan langsung melatih Luffy saat bertemu di Kastil Aurus kemarin. Gaban cukup menyesal telah menyia-nyiakan banyak waktu. Meski begitu, semua telah terjadi, sehingga yang harus dia lakukan saat ini adalah membereskan masalah yang ada, dan kemudian memulai latihan untuk Luffy dan para kru bajak laut tebi jerami ketika keadaan sudah menjadi kondusif.
Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan Admiral Kizaru. Dia telah berada di kapal dan sedang menuju ke suatu tempat. Rupanya, sang Admiral berkekuatan cahaya itu telah mendapat misi terbaru dari Akainu karena Angkatan Laut sekarang memang sedang sangat sibuk, sehingga tak ada waktu untuk para Admiral bersantai lama-lama di markas Angkatan Laut. Kemudian diperlihatkan kilas balik singkat saat dimana Akainu memberikan misi kepada Kizaru. Sang Fleet Admiral tersebut telah mendapat laporan tentang perkembangan pertempuran di Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Taro Akun bahas pada beberapa video sebelumnya, pertempuran itu melibatkan bajak laut Akagami dan Angkatan Laut melawan bajak laut Kurohige dan para aliansi Kurohige. Memang pergerakan Angkatan Laut sebelumnya bukan misi resmi dari Akainu melainkan inisiatif dari Sengoku. Namun karena keadaan telah menjadi semakin kacau, Akainu pun melihat ini sebagai peluang untuk membereskan nama-nama besar dari kalangan bajak laut yang ada di sana, sehingga dia mengirim Kizaru dan pasukan besar menuju ke Pulau Hachinosu. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke kapal milik Kizaru. Ada dua orang menarik yang juga terlihat di kapal tersebut. Dia adalah Vice Admiral Momo Usagi dan Vice Admiral Chaton. Momo Usagi dan Chaton merupakan marinir baru yang direkrut bersamaan dengan Fujitora dan Ryokugyu. Mereka berdua juga adalah kandidat untuk menjadi admiral saat posisi itu masih kosong, tapi keduanya kalah saing dengan Fujitora dan Ryokugyu. Jadi bisa dibilang Momo Usagi dan Chaton ini kekuatannya hanya sedikit di bawah Fujitora dan Ryokugyu, yang mana berarti mereka termasuk ke dalam jajaran Vice Admiral kelas atas. Keadaan di Pulau Hachinosu nanti akan menjadi semakin menarik bila Kizaru dan pasukan besar bisa tiba tepat waktu, sebab mereka berbeda dari Sengoku dan Garp yang sekarang tengah menjalin aliansi sementara dengan bajak laut Akagami. Pasukan yang dibawa oleh Kizaru ini berada langsung di bawah perintah dari Akainu, sehingga semua bajak laut di tempat itu akan dianggap sebagai musuh. Dari jarak antara Marineford dengan Pulau Hachinosu, kelihatannya pasukan dari Kizaru ini akan tiba ketika perang di Pulau Hachinosu sudah hampir mencapai klimaks, yang mana berarti para bajak laut di sana sudah mengalami kelelahan, sehingga itu menguntungkan bagi pihak Kizaru untuk meringkus mereka sekaligus. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro Akun, Shambles.